I'm already gone. I'll never be the same. Hit me like a hurricane. Hit me like a tidal. Sebuah kota daerah barat yang dikenal sebagai kota penebusan. Kota ini dikuasai oleh seorang tuan tanah bernama John Herod. Dia mewajibkan pajak yang tinggi bagi penduduk kota untuk tinggal di sana. Kota penebusan tak mengenal hukum. Tak ada serif ataupun wali kota di sini. John Herodlah satu-satunya hukum di daerah itu. Herod memiliki kebiasaan yang unik. Dia menjadwalkan kontes menembak setiap tahun. Penduduk yang dikenal jago tembak diwajibkan mengikuti pertandingan tersebut. Bukan kontes menembak biasa, sebuah permainan menantang kematian. Masing-masing peserta disuruh berduel di jalanan sampai mati. Dan selama ini, John Herod lah yang selalu keluar sebagai pemenang. This is my town. I decide who lives or who dies. Seorang pria tengah menggali tanah di pinggir savana. Dia berencana mencari hasil rampokan yang disembunyikannya beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba dia mendengar suara derap kaki kuda datang mendekat. Dia segera mengambil senjatanya dan menembak. Si pria mendekati korbannya untuk memeriksa, namun tiba-tiba ternyata penunggang kuda itu adalah seorang gadis. Dia meninggalkan pria itu dan melanjutkan perjalanan. Di samping gerbang kota penebusan, dia melihat puing-puing kantor marsal yang sudah ditinggalkan. Sekilas bayangan masa lalu menghampirinya. Gadis itu memasuki kota dan mendapati pandangan warga yang tak terlihat bersahabat. Dia memasuki bar dan menanyakan kamar untuk menginap, tapi si pemilik bar mengacuhkannya. Dari seorang penyemir sepatu, dia mendapat informasi bahwa kota ini dikuasai oleh John Herod, seorang tuan tanah yang menetapkan pajak 50 sen dari setiap dolar yang dihasilkan penduduk. Tidak ada yang berani menentangnya, karena John Herod dan anak buahnya terkenal sangat kejam dan bengis. Seorang penunggang kuda lainnya menuju bar dengan kemarahan. Dia adalah Scars yang selalu menandai tangannya untuk setiap nyawa yang dihabisinya. Gadis itu pun diantarkan ke kamar yang disewanya. Dia bernama Ellen, seorang gadis sebatang kara yang berkelana di dunia Wild West setelah ayahnya terbunuh. Malam itu kota penebusan mengadakan karnaval untuk menyambut kontes menembak yang akan diadakan beberapa hari ke depan. Pemilik bar mengumumkan dibukanya pendaftaran. Dalam kontes ini, setiap orang berhak menantang siapa saja untuk berduel di jalan. Hadiah yang disediakan pun tidak main-main, $123.000 cash. Sebuah permainan kematian yang sangat menggiurkan. Orang-orang yang merasa punya kemampuan pun mulai mendaftarkan diri mereka. Seorang remaja mendekati Ellen dan memperkenalkan namanya. Everyone calls me the kid. Terdengar langkah kaki mendekat. Pria berpakaian parlente memasuki bar tersebut. Dia adalah John Herod, penguasa kota penebusan. Herod kemudian mendaftarkan namanya pada kontes yang akan dilangsungkan. Dua orang anak buah Herod datang membawa seorang pria muda. Dia adalah seorang pendeta muda dari kota sebelah bernama Court. Herod menanyakan apakah Court masih secepat dulu. Sebuah gelas melayang. Court menjawab pertanyaan Herod dengan tindakannya.
Tapi Court menolak untuk mengikuti kontes. Herod menjadi marah dan memerintahkan anak buahnya menggantung Court. Dia akan dibiarkan bebas jika Court mau berpartisipasi dalam kontes menembak yang diadakan. Herod menakutinya dengan menembak kursi yang diinjak Court. Melihat itu, Ellen pun bersuara. Sign me up. Herod memasukkan nama Ellen dan Court ke dalam peserta kontes. Put them both in the contest. Pagi itu Ellen terbangun di kamar Kit. Malam tadi dia minum hingga mabuk dan Kit membawanya pulang. Ternyata Kit adalah anak Herod yang tidak diakui. Herod tidak terlalu yakin bahwa Kit adalah putranya karena menganggap ibu Kit berselingkuh dengan seorang petani. Kit mengikuti kontes menembak untuk memperlihatkan bahwa dia adalah yang tercepat di kota penebusan. Dan itu akan membuktikan bahwa dia adalah putra John Herod yang ditakuti. Di sisi lain, Court dibelenggu di tengah kota. Orang-orang terlihat mencemoohnya. Bahkan beberapa anak kecil berani membuli sang pendeta. Ellen muncul dan mengusir bocil-bocil tersebut. Setelah itu Ellen masuk ke bar dan memesan minuman. Ellen terlihat tertekan bertemu dengan John Herod. Tiba-tiba seseorang mengejutkannya. Doc Kelly menantangnya untuk berduel. Ellen menolak. Tapi tidak ada jalan keluar buat orang yang sudah mendaftar dalam kontes menembak. Dia harus menghadapi setiap tantangan yang datang kepadanya. Mendekati tengah hari, semua peserta mulai bersiap. Kontes akan segera dimulai. Kit yang menjadi peserta termuda menjadi idola bagi para gadis. Pemilik bar kemudian menerangkan aturan kontes menembak. Kedua koboi yang berhadapan diperbolehkan menembak begitu jam besar di tengah kota tersebut berbunyi di angka 12. Jika ada yang menembak sebelum tanda tersebut, maka dia akan dievakuasi oleh para pengawal yang sudah bersiap. Pemenang akan ditentukan oleh yang masih berdiri paling akhir di jalanan. Duel pertama segera dimulai. Kit berhadapan dengan Swedish. Dan begitu bel berbunyi, Kit berhasil menjatuhkan Swedish. Duel demi duel pun terus berlangsung. Ellen melihat banyak korban berjatuhan. Berikutnya adalah giliran Court, tapi dia menolak. Herod menyuruh Court mengikutinya. Dia dibawa ke toko senjata milik Kit. Kit memperlihatkan senjata-senjata andalannya. Sayangnya Court tidak punya uang untuk membeli benda-benda itu. Herod lalu meminta Kit memberinya sebuah senjata yang paling murah. $5. Dia hanya diberikan sebutir peluru untuk setiap duel. Court sebenarnya tidak mau bertarung. Dia tak ingin menjadi pembunuh. Dan inilah tujuan Herod memaksanya. Herod yang mengetahui masa lalu Court ingin agar Court kembali seperti dulu, menjadi seorang penembak jitu yang tak ragu dalam menarik pelatuknya. Court memang luar biasa cepat. Dia menembak pria itu sebelum sempat menarik senjata. Pertarungan berikutnya adalah John Herod dengan S. Holland. Herod mengejek Holland sebagai seorang pembohong karena mengaku membunuh Terence bersaudara yang legendaris. Herod dengan yakin mengatakan hal itu. Sebenarnya dialah yang sudah menghabisi kedua bandit terkenal tersebut. Herod menantang S. Holland untuk berduel dengan tangan kirinya yang masih tersisa. Tetap saja John Herod lebih cepat.
Setelah puas mempermainkan Holland, Herod pun menghabisinya. Para koboi pun berebut menyelamatkan barang-barang es Holland hingga pria kurus itu hanya tinggal pakaian dalamnya. Sore harinya tiba giliran Ellen turun ke jalan. Kurt memberitahunya agar berhati-hati mendengarkan bunyi klik jam menara sebelum jam itu berdentang. Lawannya adalah seorang pria besar yang kasar. Kedua kontestan pun bersiap, menunggu bunyi jam, dan kemudian Ellen berhasil menjatuhkan lawannya. Dia dielu-elukan oleh penduduk kota. Sesampainya di kamar, Ellen mendapat sebuah surat. Undangan makan malam dari John Herod. Dengan gaun terbaiknya, Ellen menuju ke tempat kediaman John Herod. Dia harus melewati pemeriksaan yang ketat dari para penjaga. Setelah dinyatakan bersih, Ellen menemui Herod di rumahnya. Herod mengatakan pada Ellen bahwa dia mengadakan kontes ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Dia mengendalikan kota dengan aturan yang keras. Herod menyadari bahwa banyak orang yang menginginkan kematiannya, dan kontes ini memberi mereka peluang untuk membunuh dirinya. Sayangnya John Herod selalu keluar sebagai pemenang. Setelah menikmati makan malam, mereka berbincang tentang kondisi kota. Diam-diam Ellen mengeluarkan senjata kecil yang selalu disimpannya, mengarahkannya pada Herod di bawah meja. Herod yang tak menyadari itu menceritakan masa lalunya yang kelam. Dan tiba-tiba, bunyi klik pelatuk yang siap ditembakkan mengejutkan Ellen. Dia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Ellen sangat ketakutan. Beruntung John Herod melepaskannya. Ternyata bunyi klik yang didengarnya bukan berasal dari pelatuk senjata, melainkan sebuah kotak korek api di tangan John Herod. Keesokan harinya hujan turun dengan deras. Tidak ada duel yang dilangsungkan. Kurt menceritakan masa lalunya kepada Ellen. Dia adalah seorang bocah yang dibesarkan oleh John Herod. Herod mendidiknya menjadi seorang penembak jitu yang akan mendukung setiap kejahatannya. Mereka berdua melakukan banyak kejahatan, perampokan, dan pembunuhan. Suatu saat mereka berhadapan dengan tentara federal dan terluka parah. Seorang pendeta menyelamatkan mereka berdua dan menyembunyikannya di parokinya. Namun setelah mereka sehat, Herod memaksa Kurt untuk menghabisi sang pendeta. Di bawah todongan senjata Herod, Kurt terpaksa menghabisi pendeta yang sudah membantu mereka. Beberapa waktu kemudian dia melarikan diri dari Herod dan mendirikan paroki. Kemudian dia menjadi pendeta sebagai penebusan dosanya. Sayangnya anak buah Herod menangkapnya dan dia kembali terjebak di sini bersama John Herod. Hari itu cuaca di kota penebusan terlihat cerah. Herod akan berhadapan dengan Clay Cantrell. Penduduk kota terlihat tegang dan berdoa. Setelah menjatuhkan Cantrell, Herod mengungkapkan kekecewaannya pada penduduk kota penebusan. Dia mengetahui bahwa Cantrell adalah pembunuh yang dibayar oleh warga untuk menghabisinya. Because you clearly haven't got the message. You live to see the dawn, it's because I allow it. You've all managed to find the money. Tapi tetap saja John Herod lebih cepat menarik pelatuknya. Duel berikutnya, Kit memenangkan Scars. Kit terlihat sangat bersemangat. Namun hujan kembali menyiram kota penebusan sehingga duel harus ditunda. Di bar terdengar teriakan wanita dari lantai atas. Putri pemilik bar dilecehkan oleh seorang pria besar tanpa ayahnya bisa berbuat apa-apa. Hal itu amat mengesalkan Ellen sehingga dia pun turun tangan.
Mereka melanjutkan duel di tengah guyuran hujan. Sebuah peluru menembus kantong menyan pria itu. Namun Ellen menyisakan nyawanya. Tapi baru saja Ellen hendak memesan minuman, setelah hujan reda, kontes menembak kembali dilanjutkan. Kit memergoki Ellen yang sepertinya berencana meninggalkan kota. Ketegangan di kota penebusan amat mengguncangkan hatinya. Dia melupakan rencana awalnya dan meninggalkan kota itu. Di sisi lain, Kurt berhadapan dengan seorang Indian. Kurt berhasil menjatuhkan lawan, namun si Indian masih bisa bangkit kembali. Kurt yang hanya punya satu peluru menjadi ketakutan. Dia berusaha meminta peluru tambahan, tapi Herod hanya mentertawakannya. Si bocah penyemir sepatu yang merasa kasihan kemudian melemparkan sebutir peluru. Kurt akhirnya berhasil menghabisi lawan. Di tengah hujan, Ellen terlihat amat kebingungan. Seorang pria tua mendatanginya. Pria itu adalah orang yang merawatnya sewaktu kecil. Ellen mengakui bahwa ternyata setelah sekian lama, dia masih merasa sangat takut ketika berhadapan dengan John Herod. Sebenarnya kedatangan Ellen bertujuan untuk membalaskan kematian ayahnya yang dulunya adalah marsal di kota ini. John Herod dan kelompoknya adalah perampok yang menyerang kota tersebut. Setelah menghabisi ayah Ellen, John Herod menjadi penguasa dan memberi nama kota itu Kota Penebusan. Si kakek memberikan bintang marsal milik sang ayah yang masih disimpannya. Ellen akhirnya menetapkan hati dan kembali ke kota. Sesampainya di bar, dia langsung mencari Kurt dan menarik pria itu ke kamarnya. Mereka mungkin akan mati esok hari, dan Ellen merasa harus menuntaskan keinginan terakhirnya. Pagi harinya Ellen mendatangi John Herod dan menantangnya berduel. Akan tetapi Herod mengatakan bahwa Kit sudah terlebih dulu menantangnya. Ellen harus berduel dengan Kurt, satu-satunya kontestan yang tersisa. Hanya satu dari mereka yang akan selamat. Jika mereka tak mau berduel, maka anak buah Herod akan menghabisi mereka berdua. Ellen mendatangi Kit dan berusaha mempengaruhinya agar mundur dari kontes tersebut. Tapi Kit mengatakan bahwa dia harus bertarung untuk mendapatkan penghargaan dari Herod yang adalah ayahnya. Kit segera turun ke jalan dan siap untuk berduel. Sesampainya di tengah kota, Herod meminta Kit untuk mundur. Dia memberikan keringanan untuk Kit agar tidak terlalu memaksakan diri. Tapi bocah remaja itu tak peduli dan tetap meneruskan langkahnya. Keduanya terjatuh, namun kondisi Kit lebih parah. Dia tertembak di perut sementara Herod hanya tergores. Kit mengulurkan tangannya pada Herod, meminta pengakuan bahwa dia adalah putranya. Namun itu pun tak didapatkannya hingga tewas. John Herod tetap beranggapan bahwa Kit adalah hasil perselingkuhan ibunya dengan pria lain. Kit membawa kesedihannya ke liang kubur. Duel berikutnya, Kurt berhadapan dengan Ellen. Hingga jam berdentang mereka tak ada yang mencabut senjata. Herod menghitung sampai 10. Jika tak ada yang mau menembak, maka mereka berdua akan dihabisi. 5, 6, 7, 8. Kurt meminta Ellen untuk menembaknya, tapi Ellen hanya diam mematung. Kurt yang panik kemudian mencabut senjatanya. Ellen yang tertembak dinyatakan tewas.
wasted. Duel terakhir akan dilakukan esok hari antara Kurt dan John Herod. Malam itu anak buah Herod menyiksa Kurt dan melukai tangannya. Keesokan paginya Herod melihat tangan Kurt yang cedera. Dia menjadi marah pada anak buahnya dan menyuruhnya meninggalkan kota dalam 15 detik. Sayangnya pria itu tidak beruntung dan harus tewas di bawah peluru John Herod. Setelah itu kedua kontestan bersiap untuk melakukan duel. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang besar di kota penebusan. Dari balik puing-puing, Ellen melangkah penuh keyakinan. Kurt menjatuhkan semua anak buah Herod. Ellen melemparkan sebuah bintang marsal pada John Herod. Herod terkenang masa lalu ketika dia dan kelompoknya masuk ke kota ini. Dia menangkap dan menggantung marsal yang bertugas di sana. Seorang gadis kecil memohon agar ayahnya dibiarkan hidup. Herod memberikan tantangan. Jika Ellen kecil bisa menembak tali gantungan sang ayah, maka dia akan membiarkan mereka bebas. Tak ada pilihan lain bagi Ellen kecuali mencoba. Namun sayangnya dia gagal. Mereka pun berhadapan melanjutkan duel terakhir. Ellen terkena tembakan, namun ternyata kondisi Herod juga tak berbeda. Sebutir peluru terakhir menghabisi nyawa penjahat tersebut. Ellen melemparkan bintang marsal ayahnya pada Kurt dan memintanya menjaga keamanan kota tersebut. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada bahasan film berikutnya.